Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang struktur pasar. Berbicara tentang pasar, kalian semua pasti sudah pernah ke pasar, bahkan sering melakukan transaksi di dalam pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar secara struktural didefinisikan secara berbeda tergantung pada karakteristik yang perlu diperhatikan, seperti jumlah penjual pembeli dan variasi produk yang ada dalam pasar. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya mencakup penjual dan pembeli dengan jumlah lebih banyak. Ketentuan harga terjadi berdasarkan penawaran dari produsen dan permintaan konsumen. Jadi, kedua belah pihak tidak bisa mempengaruhi harga karena sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Ada beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kedua, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan adalah pengambil harga. Yang keempat, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Dan yang terakhir, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk industri. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual tetapi pembelinya banyak. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, harga di dalam pasar ditentukan oleh penjual barang itu sendiri. Meski penjualnya sedikit, tetapi barang yang ditawarkan cukup beragam. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Yang pertama ada oligopoli. Oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Adapun contoh dari pasar oligopoli ini adalah yaitu seperti industri motor, industri semen, pabrik handphone, dan lain sebagainya. Bagian kedua yaitu ada pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pada umumnya, produsen monopoli memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar. Serta di dalam pasar monopoli, produsen adalah sebagai penentu harga. Semua perusahaan di dalam pasar monopoli sama-sama memiliki satu hal, yaitu menerapkan kekuatan pasar, kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua permintaan akan produk mereka. Lalu ada ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli industri yang terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip dan tidak tergantikan. Yang ketiga, perusahaan monopoli dapat mempengaruhi penentuan harga. Contoh pasar monopoli di Indonesia seperti Pertamina, PLN, dan juga PDAM. Bagian terakhir dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Pada dasarnya, persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, adanya diferensiasi produk.
Yang kedua, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang ketiga, produsen sedikit mempengaruhi harga. Dan yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Lalu yang terakhir, promosi penjualan harus aktif. Contoh dari pasar monopolistik ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita dan sering kita gunakan. Misalnya seperti sabun, shampoo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah ataupun kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.